Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam yang ke-10 dari bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang tema, yaitu asasul akhlaq fil Islam, fondasi akhlak dalam agama Islam. Dan pondasi yang dimaksud adalah bahwa, atau tema yang dimaksud adalah bahwa akhlak sebagai amal ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam ini tidak akan bermanfaat tanpa ada pondasi. Akhlak yang disyariatkan dalam agama Islam tidak akan bermanfaat tanpa ada pondasi. Seperti misalkan ibadah-ibadah lainnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, dan yang lain-lainnya dari ibadah-ibadah yang ada, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pondasi dari akhlak tersebut. Jadi di dalam agama Islam bukan hanya sekedar berakhlak yang baik,
Tetapi akhlak yang baik harus di atas pondasi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini adalah pondasi, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah. Maka pondasi dari pondasi yang berupa ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan dia memberikan hasil buahnya di setiap waktu musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka berfikir dan mengingat. Ini semua menunjukkan bahwa ada pondasi di dalam sebuah amal ibadah. Sebagaimana ada akar pada sebuah pohon. Maka tidak bermanfaat akhlak yang baik seseorang tanpa ada pondasi ini. Nah, itu yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Bisa dimaklumi ya. Yang saya maksud dari tema pondasi akhlak dalam Islam, yaitu ini ada akhlak, ada pondasinya yang menjadi pondasi dasar dari akhlak tersebut. Bahkan tidak ada akhlak tanpa pondasi ini. Tidak ada akhlak tanpa pondasi ini. Ahibati fillah, a'afani Allah wa iyyakum. Sebagai pendahuluan saya ingin sampaikan bahwa di dalam agama Islam akhlak adalah inti agama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya sesungguhnya aku datang, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika kita katakan akhlak adalah inti agama, ini bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Innama bu'itstu. Yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama dalam bahasa Arab adalah harfu al-hasr, yaitu huruf untuk membatasi. Jadi tujuan pokok Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin bisa maju sedikit. Pada ngelihat takutnya disangka penuh, akhirnya di luar. Ya, agak maju. Silakan maju Pak, masuk ke dalam Pak. Ada yang mempersilahkan bisa masuk ke dalam. Jadi dakwahnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yaitu menyempurnakan akhlak yang baik. Dan intinya akhlak adalah inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian poin yang kedua, bahwa akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Makanya tadi pagi saya jelaskan di dalam majlis bahwa
ada ganjaran-ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhlak yang mulia. Di antaranya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Athqalu syai'in fil mizan ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia dalam agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan itu menunjukkan kedudukan akhlak dalam agama Islam. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kecuali orang yang paling baik akhlaknya di antara orang-orang beriman. Ini juga menunjukkan kedudukan akhlak dalam agama Islam. Dan menunjukkan pada saat yang bersamaan keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa mencukupi manusia dengan harta-harta kalian. Manusia banyak, harta terbatas. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa mencukupi kepada manusia sikap kalian, yaitu berupa wajah yang tersenyum, kemudian akhlak yang mulia. Nah, itu bisa kita kerjakan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang akan sampai kepada derajat orang yang ahli puasa di siang hari dan ahli sholat malam di malam hari dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia dia bisa mencapai derajat as-saimul qa'im, orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Ini semua menunjukkan kepada kedudukan dan keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian poin selanjutnya, apa sebenarnya pengertian akhlak? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim, al-akhlaq jam'u khuluq. Akhlak itu adalah kata jamak dari khuluq. Khuluqun. Khuluqun adalah sajiyah wa tabi'ah. Dia adalah sifat dan tabiat rasikhah fi qalbil insan. Sifat dan tabiat yang menancap di dalam sanubari seorang manusia. Tahmilu sahibaha li fi'lil khair was salah biduni fikrin wa rawiyah. Kalau seandainya dia akhlak yang baik, maka dia akan mengajak kepada pemilik akhlak yang baik tersebut untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa harus berpikir panjang. Di antara manusia ada yang pemaaf, di antara manusia ada yang penyabar, di antara manusia ada yang dermawan, di antara manusia ada yang diam, lebih suka diam dibandingkan berbicara. Itu semua adalah akhlak-akhlak yang baik, yang menancap di dalam qalbu, tanpa berpikir panjang dia akan keluar. Di antara manusia ada yang sangat pemaaf, tidak pendendam. Orang menyakiti dirinya, tetapi kemudian orang yang menyakiti tersebut minta halal, minta maaf, dia sangat mudah untuk memaafkan. Ini adalah akhlak. Akhlak itu sifat dan tabiat. Sifat dan tabiat yang menancap di dalam sanubari. Menancap dalam sanubari, keluar tanpa berpikir panjang, tanpa dibuat-buat. Makanya seseorang ingin mengetahui akhlak orang lain, bersafarlah dengannya. Satu, berurusan duitlah dengannya. Maka akan nampak akhlaknya.
Kalau seandainya seseorang sudah bersafar dengannya, maka dia tahu bagaimana orang ini akhlaknya. Karena ketika safar, semuanya akan nampak. Dia ini penyabar sebenarnya, dia ini sebenarnya ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sedekah, ahli nolong orang, lebih mendahulukan al-ithar, lebih mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, lebih suka berkorban dibandingkan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Itu terlihat saat safar. Itu terlihat saat safar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan akhlak itu dibagi menjadi dua. Adalah akhlak al-mahmudah wal akhlak al-madmumah. Akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji. Saya jadi ingat pesantren saya. Dulu kita punya semboyan. Semboyannya adalah unggul, amanah, berakhlak. Awal-awal itu. Kemudian setelah diperhatikan kembali, ternyata bukan hanya boleh berakhlak, tetapi harus ada kata mulia. Karena akhlak ada dua macam. Al-akhlak al-karimah wal akhlak as-sayyah. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk. Nah, ini adalah pengertian akhlak. Taib, akhlak ini ada pondasinya. Apa pondasi-pondasi dari akhlak? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akhlak benar tanpa tauhid. Itu sebuah pernyataan yang harus digarisbawahi baik-baik. Tidak mungkin ada akhlak yang benar tanpa tauhid. Kenapa demikian? Karena orang bisa berakhlak, saya sebutkan ya beberapa akhlak yang mulia. Orang bisa berakhlak misalkan menghormati orang lain, berbuat baik kepada orang lain, melakukan islah perdamaian, berbuat adil kepada orang lain, kemudian bergaul dengan mudah dengan orang lain, akhlak amanah, akhlak suka mendengar orang, tidak suka memotong perkataan orang lain. Kemudian akhlak al-ithar, lebih mendahulukan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya pribadi. Kemudian al-bir, akhlak kebajikan, berbuat kebajikan terhadap orang lain. Akhlak al-basyashah, yaitu bermuka berseri-seri, tersenyum di hadapan orang lain. Akhlak at-ta'anni, tidak terlalu tergesa-gesa di dalam segala hal, apalagi memutuskan keputusan yang besar dalam kehidupan. Akhlak at-tathabbut, cross check, tabayyun di dalam segala hal, itu akhlak yang mulia. Nah, akhlak-akhlak ini harus didasari dengan tauhid. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Tauhidlah yang menjadikan akar dari akhlak tersebut. Jadi akhlak ini bagaikan pohonnya, pohon ini tidak bisa tumbuh, kemudian menjulang ke langit, diambil manfaatnya tanpa ada pondasi. Pondasi yang terbesar dari akhlak adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid, perhatikan baik-baik. Sebagian ustadz kita sering mengatakan tauhid adalah ifradullahi bila ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Akhirnya yang diajarkan kepada umat hal-hal yang sangat baik. Beribadahlah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Isti'anah minta tolong hanya kepada Allah. Istighatsah minta pertolongan dalam keadaan sempit hanya kepada Allah. Tidak percaya kepada tukang dukun, tukang ramal, tukang sihir. Tidak percaya kepada jimat. Tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Itu semua ajaran bagus, tauhid. Tetapi kadang-kadang hanya mengajarkan sebatas itu saja, tidak masuk kepada yang lainnya, yang lebih mendalam daripada itu. Akhirnya dia sudah ngaji tauhid tapi tetap bersandar kepada makhluk. Tetap bersandar kepada makhluk. Buktinya apa?
kalau seandainya dia mempunyai hajat, maka dia menyandarkan kalbunya kepada makhluk. Kalau ditelepon oleh orang-orang yang dia anggap bisa untuk membantunya dalam urusan dunia terkhusus, maka dia akan sangat patuh dalam telepon tersebut. Sampai nunduk-nunduk. Siapa? Padahal ngakunya sudah bertauhid. Dia anggap bahwasanya orang yang menelponnya tersebut bisa untuk menolongnya dalam perkara duniawinya. Hanya dia yang bisa. Padahal semuanya atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sering saya mengatakan tauhid itu adalah al-khudu' wadh-dhullut tam ma'a ghayatil mahabbah. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tauhid adalah ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Itulah tauhid. Kenapa seseorang mau melakukan tawadhu, salah satu akhlak yang mulia yang tadi pagi saya jelaskan. Mau melakukan husnudzan yang tadi pagi juga saya jelaskan. Kenapa seseorang kalbunya, perasaannya senantiasa bersih terhadap orang lain, tidak mendendam, tidak bersu'udzan terhadap orang lain? Kenapa dia bisa bersyukur, bersabar atas nikmat dari Allah, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Jadi saya beri contoh, misalkan suami berakhlak yang mulia terhadap istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Yang paling terbaik di antara kalian wahai para suami adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya. Dan aku adalah suami yang paling terbaik di antara kalian terhadap istrinya. Kenapa bisa seperti itu? Apa pondasinya? Tauhid. Apa itu tauhid? Ketundukan yang patuh, ketundukan yang mutlak, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah. Itulah tauhid. Kalau ada perintah untuk menyayangi perempuan, kalau ada perintah untuk berbuat baik kepada perempuan, dia akan tunduk patuh, tidak merasa berat dengan hal tersebut. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul an yaqulu sami'na wa ata'na. Adalah ucapan orang-orang beriman apabila diajak kepada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, itulah tauhid. Ya. Jadi kalau antum tanya apa dalil definisi tauhid yang antum sebutkan tadi, Ustaz? Al-khudu' wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang mendalam. Salah satunya adalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sesungguhnya ucapan orang beriman apabila dikatakan kepada mereka agar kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung. Orang akan bisa berakhlak yang mulia kalau didasari dengan tauhid. Tauhid itu penyerahan diri yang maksimal, semutlak-mutlaknya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah para ulama, al-istislam al-mutlak, penyerahan diri yang mutlak tanpa batas. Ada istilah lain, mutlaqul istislam, penyerahan diri yang paling minim,
Ini kita tidak, yaitu al-istislam al-mutlak, penyerahan diri yang paling mutlak, tanpa batas. Apapun dalam keadaan bagaimanapun kita bertauhid, yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tauhid tersebut, yaitu tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perintah dari Allah, dia taat, mau itu sesuai dengan hawa nafsunya, mau itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mau itu sesuai dengan hajatnya, tidak sesuai dengan hajatnya, dia akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka orang-orang beriman pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan Rasulullah SAW. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Lihat. Orang yang bertauhid, dia akan sangat menerima. Dengan sebenar-benar penerimaan. Dan tidak merasa berat dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti tauhid para ikhwan. Jadi hati-hati ini. Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang sudah mati. Tauhid bukan hanya sekedar tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir, kemudian pawang hujan. Bukan. Tauhid adalah berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Dan itulah pondasi akhlak yang mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang beriman, nafkahkanlah, sedekahkanlah. Maka sedekahkan. Lalu sedekah siapa yang paling utama diberikan sedekah? Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatul wasilah. Sedekah terhadap orang miskin dianggap sedekah. Sedekah kepada orang yang memiliki rahim, sedekah dan menyambung hubungan rahim. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, wabda biman ta'ud, sedekahlah kepada istri. Istri orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebanyakan dari sedekah suami. Maka pada saat itu tidak ada kata lain kecuali dia taat, sami'na wa ata'na. Nah, inilah yang saya maksud dari tema kita, pondasi akhlak dalam Islam. Agar seseorang berakhlak atau agar orang berakhlak itu ada pondasinya. Tidak manfaat dia berakhlak mulia tanpa ada pondasi. Pondasinya salah satunya adalah tauhid. Tauhidnya dalilnya yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang sudah mati, bukan. Tauhid berserah diri atas seluruh keputusan Allah. Syara'an wa qadaran. Secara syariat atau secara takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syariat dari Allah kita terima. Ya. Apa saja ketetapan takdir dari Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita terima. Itulah tauhid. Dan itu pondasi dasar dari akhlak yang mulia. Tidak manfaat jujur seseorang kalau seandainya tidak punya tauhid. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tidak akan diterima dari selain Islam. Tidak akan diterima dari selain Islam. Islam salah satunya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat 85. Siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, amalan, maka tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85.
akhlak yang mulia apa saja yang dia kerjakan tanpa tauhid tidak akan bermanfaat. Dan ingat, tauhid yang saya maksud apa tadi? Tunduk patuh yang mutlak, ya, dengan disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berakhlak baik tetapi tidak dipondasi oleh tauhid. Di antaranya yaitu hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahima wa yut'imul miskin, fahal dzalika nafi'u?" Wahai Rasulullah, ini Abdullah bin Jud'an di masa jahiliyah selalu menyambung hubungan rahim, dan biasanya menyambung hubungan rahim itu perlu duit. Ya, nyambung hubungan rahim itu perlu duit, ada hadiah, ada makanan yang disediakan. Kalau kita ingin mengundang orang-orang rahim kita, dia sering menyambung hubungan rahim dan memberikan makan kepada orang miskin. Maka apakah itu bermanfaat untuknya di hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah SAW, la yanfa'u. Innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmaddin. Karena dia tidak pernah berdoa sama sekali, walau sehari pun, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Artinya, dia tidak percaya Allah, tidak bertauhid, dan dia tidak percaya adanya hari kiamat, tidak bertauhid kepada Allah SWT. Akhlak yang mulia tidak akan bermanfaat tanpa pondasi tauhid. Dan tauhid yang saya maksud adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Ini adalah pondasi yang pertama. Jadi kalau seandainya ada orang kafir dermawan, bahkan ada seorang perempuan yang disebut sebagai bunda paling meninggi, paling berakhlak, bunda apa gitu, maka tidak manfaat. Kenapa? Tanpa tauhid. Dan tauhid yang saya maksud bukan hanya tidak beribadah kepada selain Allah, tetapi tauhid yang saya maksud adalah benar-benar berserah diri secara mutlak yang saya sebutkan tadi. Al-istislam al-mutlak, berserah diri secara mutlak. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau pada waktu itu dalam keadaan majaa. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu dalam keadaan kunna fi majaa, adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kita waktu itu dalam keadaan majaa. Ya, majaa pada peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar salah satu peperangan akhir-akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal qudura la taghli. Panci sudah dimasak makanan. Mereka menyembelih keledai piaraan, mereka sembelih, dimasak layaknya masak kambing. Kemudian setelah itu datang munadi Rasulullah SAW, seorang utusan Rasulullah SAW yang berseru, la ta'kulu min luhumil humuri syai'an wa ahriquha. Jangan kalian makan sedikit pun dari daging-daging keledai, dan tuanglah, maksudnya baliklah. Apa yang terjadi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa akfa'na. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka kami pun membaliknya. Padahal dalam keadaan lapar, besok perang, mereka enggak ada mencela-mencela. Wahai Rasulullah, lapar, besok perang, kita nanti kalah, bla bla, enggak ada. Ini namanya tauhid. Al-istislam al-mutlak. Benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada perintah, kerjakan. Tanpa tahu reasonnya apa, alasannya apa, dia harus kerjakan. Itu tauhid.
Dan itu yang diperlukan di zaman sekarang dari kita seluruhnya yang mengaku bertauhid. Ya. Tanpa harus tahu alasan apapun. Kalau seandainya itu memang benar perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka hanya mengatakan sami'na wa yusallimu taslim. Benar-benar menyerah diri sebenar-benar penyerahan diri. Nah, itu pondasi yang pertama. Ini adzan dulu. Habis adzan lanjut. Oke, silakan adzan dulu. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan tentang tema kita, maka saya ingin mengklarifikasi atau memberikan informasi bahwa hukum mengakhirkan sholat isya, mungkin nanti ada pengakhiran ya. Maka yang pertama boleh, bahkan dalam keadaan tertentu dianjurkan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuakhkhara al-isya atau an yuakhkhira al-isya. Adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai untuk diakhirkan isya atau sangat menyukai untuk mengakhirkan salat isya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila thuluthul lail aw nisfa." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya kepada sepertiga malam ataupun pertengahan malam. Dengan catatan tidak menyulitkan jamaah. Ya, dengan catatan tidak menyulitkan jamaah. Dan waktu salat isya yang paling akhir bagi orang-orang yang dalam keadaan lapang adalah pertengahan malam. Menurut pendapat jumhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtu salatil isya ila nisfil lail." Dan waktu salat isya pada sampai pertengahan malam. Ini bagi yang lapang. Yang lapang itu maksudnya Pak, yang mukim, yang sehat. Adapun yang dalam keadaan sempit seperti safar, sakit, ataupun baru suci dari haid, baru suci dari nifas, maka ini boleh saja sampai sebelum adzan subuh. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah, nanti supaya tidak ada pertanyaan ataupun supaya tidak ada gunjingan kenapa sholat isyanya diakhirkan. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui pondasi akhlak dalam agama Islam adalah tauhid, maka saya ingin memperlebar. Tauhid sinonimnya adalah Islam. Tauhid sinonimnya adalah iman. Tauhid sinonimnya adalah ikhlas. Ini sinonim dari tauhid. Jadi kalau antum baca ayat Quran, hadis Rasul tentang Islam, tentang iman, tentang ikhlas, maka itu sama dengan tauhid. Saya beri contoh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas di sini berarti apa? Dengan tauhid. Yaitu ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Contoh yang lain lagi. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Siapa saja yang menyerahkan, berislam wajahnya kepada Allah. Islam di sini adalah tauhid. Yaitu berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya ajaran agama ataupun amalan. Jadi ad-din itu ada dua, ajaran agama ataupun amalan. Yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Islam di sini maksudnya adalah apa? Tauhid. Yaitu berserah diri yang mutlak kepada Allah, tunduk patuh mutlak kepada Allah disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, beriman, itu sinonimnya adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Iman di sini maksudnya apa? Tauhid. Yaitu tunduk patuh mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Nah, itu pelebaran permasalahan. Kemudian yang patut diperhatikan juga dalam pondasi tauhid ini, orang akan berakhlak ketika mempunyai pondasi tauhid.
akhlaknya akan bermanfaat ketika ada pondasi tauhid. Yang menarik adalah apabila pondasi tauhid, maka dia akan mempunyai akhlak yang sangat tinggi dalam agama Islam. Saya sering mengambil contoh dengan keluarga. Suami akan sangat berakhlak kepada istrinya, anak-anaknya, ya, tidak suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, tidak ada KDRT. Ketika sang suami bertauhid. Ingat ya, saya sering mengatakan selingkuh itu adalah pengkhianatan terbesar kedua setelah kesyirikan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah al-mitsaq. Disebutkan di dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidhan. Yaitu perjanjian yang agung, itu pernikahan. Allah tidak memakai kata mitsaq di dalam Al-Quran kecuali untuk tauhid dan untuk pernikahan. Pernikahan yang agung. Maka apabila ada orang melakukan kesyirikan, tidak tunduk patuh kepada selain Allah, kepada Allah, kemudian dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berkhianat atas perjanjian yang agung. Termasuk di dalamnya perselingkuhan. Orang yang bertauhid sangat berakhlak mulia terhadap istrinya. Pantang untuk berselingkuh. Walau hanya chat-chatan. Apalagi sampai transfer uang. Ya, ini kan banyak curhatan, Pak. Ya, transfer uang ke mantan. Ya. Padahal bukan istri, bukan saudara, nggak ada hubungan. Sedangkan kadang-kadang istri senantiasa dibatas-batasi nafkahnya. Tapi giliran yang ditransfer orang lain, perempuan lain, jojoran diberikan nafkahnya. Ini solusinya sebenarnya adalah dia harus menguatkan tauhidnya. Karena tidak ada akhlak yang mulia kecuali dasarnya adalah tauhid. Kenapa terjadi KDRT, kezaliman terhadap istri? Karena kurang bertauhid. Orang yang bertauhid dia akan sangat tunduk patuh dengan hadis Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Ketika dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi, maka dia akan sangat tunduk patuh dengan hadis tersebut. Dia akhirnya benar-benar menjadikan istrinya adalah nikmat. Dan saya pesan pada ikhwan, bagi laki-laki yang tidak memiliki istri, baik itu jomblo ataupun yang sudah punya istri kemudian bercerai, istri adalah nikmat terbesar. Itu satu, bagaimana 2, 3, 4? Istri itu nikmat sangat besar. Ya, sangat besar. Kadang kita tidak mensyukuri istri yang satu ini karena semua orang memiliki semuanya satu. Padahal nikmat kita mempunyai istri satu itu adalah nikmat yang sangat besar bagi yang tidak memiliki istri. Apalagi di zaman yang penuh dengan syahwat, yang seseorang sangat mudah untuk melihat syahwat tersebut. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kembali kepada dalil surat Ibrahim ayat 24 tadi, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh, maka pohonnya tumbuh. Begitulah ketika tauhidnya kuat, maka muncullah akhlak yang mulia. Ah, itu dia. Itu yang ingin saya tuju. Kapan orang berakhlak mulia? Dermawan, pemaaf, penyabar, pensyukur. Ketika tauhidnya kokoh. Karena ayatnya begitu. Asluha sabit. Akarnya kokoh.
Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu amthalan nas la'allahum yattaqun. Dia memberikan hasil buahnya di setiap musimnya. Orang akan dermawan ketika dia bertauhid yang kuat. Ini yang saya maksud, Pak, dari tema kita. Fondasi akhlak dalam agama Islam, yaitu tauhid, yaitu Islam, yaitu iman, yaitu ihsan, yaitu ikhlas. Dan bukan hanya itu saja. Antum perhatikan ayat tadi, kullahinin, di setiap musim. Ini menunjukkan kepada istiqamah. Orang yang bertauhid, akhlaknya tidak dibuat-buat. Tetapi memang rasikhah fi nafsil insan. Dia menancap di dalam kalbu. Ya, tidak dibuat-buat. Ada orang baru dia begitu, tidak. Memang dia seperti itu layaknya dia berakhlak yang mulia. Kenapa? Karena tauhidnya mengajak dia untuk istiqamah. Apa dalilnya? Tauhid mengajak untuk istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Suami akan menjaga amanah pernikahan. Tidak pernah berselingkuh dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Ketika dia ikhlas, iman, Islam, tauhid, istiqamah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Nah, itu pelebaran masalah. Tapi yang menjadi inti pembicaraan bahwa saya ulangi dengan saya ringkas bahwa pondasi dasar akhlak dalam Islam adalah tauhid. Dan tauhid yang saya maksud adalah ketundukan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, semata, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian saya jelaskan tadi sinonim dari tauhid dengan dalil-dalilnya Islam, iman, ihsan, ikhlas, itu sinonim dari tauhid. Kemudian saya perlebar lagi bahwa akibat pondasi akhlak yang mulia adalah tauhid, maka dia akan banyak buahnya, banyak akhlak mulianya. Ya, suami akan royal kepada istrinya. Jadi pernah ada kisah dulu para salafus saleh. Ada seorang perempuan dilamar oleh beberapa orang laki-laki, maju gitu, mengajukan diri. Kemudian sang perempuan ini ingin ngetes para pelamar-pelamar ini apakah mereka bakhil atau tidak. Karena memang sifat bakhil ini, ya ini para ibu-ibu, jangan dijadikan suami kalau seandainya laki-lakinya ketahuan bakhil. Ya, bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u fi qalbil 'abdi asy-syuh wal iman abadan." Tidak akan pernah terkumpul dalam hati seorang hamba sifat bakhil dan keimanan selamanya. Rasulullah SAW juga tidak merekomendasikan seorang lelaki yang bakhil. Ya, di antaranya ada seorang yang disebut bakhil tidak direkomendasikan. Nah, intinya ada seorang perempuan yang dilamar oleh beberapa laki-laki. Perempuan ini ingin mengetahui apakah si laki-laki ini bakhil atau tidak. Maka dia tanya laki-laki yang pertama, bagaimana dengan keuangan? Maka saya akan sangat teliti terhadap istri saya. Nah, sudah lewat nih. Yang kedua, saya akan menyediakan sebuah karung di dalam kamar, saya isi di situ harta. Kapan habis saya isi? Saya tidak perlu bertanya apakah digunakan untuk apa harta tersebut. Maka akhirnya dia memilih laki-laki tersebut. Nah, semestinya para suami demikian. Kalau ada uangnya. Iya, semestinya demikian.
Kadang kita terlalu perhitungan kepada seorang yang menemani kita belasan tahun, bersabar dengan segala macam kekurangan kita. Ya. Dan terlalu perhitungan dengan mereka. Padahal itu kebaikan keluarga juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya sebutkan lagi pelebarannya juga dari kasus bahwa pondasi tauhid adalah akhlak yang mulia, pondasi akhlak yang mulia adalah tauhid, maka dia akan apa tadi terakhir? Istiqamah. Tidak akan pernah selingkuh karena dia bertauhid kepada Allah. Karena dengan tauhidnya dia sangat tunduk kepada Allah bahwa itu terlarang. Itu pengkhianatan terbesar kedua setelah kesyirikan. Dia akan sangat santun kepada istrinya. Bahkan subhanallah, saya ingin mengatakan begini kepada para ikhwah. Para ikhwah, di dalam berumah tangga itu yang menjadi ukuran, ini nasihat untuk suami dan istri juga. Bukan hanya kalian atau kita semua menegakkan kewajiban dan mengambil hak, bukan. Suatu ketika ada seorang perempuan ditanya oleh suaminya, "Atuhibbinani?" Kemudian kata perempuan tersebut, "La." "Apakah engkau mencintaiku wahai istriku?" Kata si perempuan, "Enggak, saya enggak cinta." Sakit hatilah suami. Ngadu dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sang suami mengatakan, "Saya ingin menceraikan istri ini karena sudah dia tidak mencintai saya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihak, atubnal buyut 'ala al-mahabbah wahdaha? Alaysa al-buyut tubna 'ala al-mas'uliyah wal wajibat wal huquq wal rahmah?" Apakah rumah tangga hanya dibangun di atas cinta? Makan tuh cinta. Itu perkataan saya, bukan maksud Umar. Ya. Tetapi kalau sudah keriput, sama-sama susah, apalagi kalau sudah yang saya sebutkan tadi umur syaikhukhah 50 ke atas, ya, 50 ke atas, itu nggak ada minyak wangi di dalamnya. Ya, hanya minyak angin semuanya. Ya. Sudah capek semuanya, maka pada saat itu yang ada adalah rumah tangga dibangun di atas rasa kasih sayang, tanggung jawab, saling menyayangi, dan yang paling utama adalah menggapai ridha Allah Subhanahu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Padahal beliau belum pernah melihat Khadijah. Coba bayangkan, seorang perempuan cemburu kepada perempuan lain, padahal perempuan lain ini tidak pernah dilihat. Itu sebabnya karena sang suami sering menyebut-nyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Ada Halah, ya, saudarinya Khadijah, yang suaranya sampai sama dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatnya. Kemudian kata di dalam rumah Rasulullah mengatakan, Halah. Itu tahu bahwasanya itu adalah Halah, orang dekatnya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang membuat sang Aisyah radhiyallahu anha, salah satu-satunya istri yang perawan, cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan saya kalau boleh mengatakan, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah itu tunai. Saat hidup dan saat mati. Cintanya tunai. Al-hubbul wafi. Al-hubbul wafi. Cinta yang tunai kepada istrinya. Baik saat hidup atau saat meninggal. Saat hidup tidak pernah Khadijah dinikahi atas dirinya. Tidak pernah dipoligami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Saat meninggal, Rasul SAW sangat wafi, sangat tunai cintanya kepada Khadijah. Apabila menyembelih, beliau bagikan itu daging-dagingnya kepada
kepada saudari-saudarinya Khadijah dan teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tunai cintanya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kata Aisyah, "Hajuz, itu wanita tua. Kenapa masih diingat?" Maksudnya, ini ada yang muda. Ngapain ini ada yang tua? Kemudian syidqal hamra, maksudnya giginya merah. Maksud gigi merah apa, Pak? Ompong. Tinggal hanya gusinya saja merah. Ngapain diingat-ingat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ruziqtu hubbaha." Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ini kata-kata ini, Pak. Kalau Bapak sedang bertengkar dengan istri, bisikkan di telinganya, "Aku ditakdirkan untuk mencintaimu." Itu selesai 90%. Ya. 10% tanggung sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah, kemudian ada suatu saat Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad abdalakallahu khairan minha." Sungguh wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu teringat Khadijah? Sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah. Nah, di situ Rasulullah SAW membela. Ini yang saya ambil dari apa yang ingin saya jelaskan. Wahai para ikhwah, wahai para suami, para istri, kita berumah tangga bukan hanya ingin hubungan di atas ranjang, bukan hanya ingin mengambil hak, menunaikan kewajiban, bukan. Tapi yang paling utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdua menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bela istrinya ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad abdalakallahu khairan minha." Sungguh Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya, yaitu aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, "La wallahi ma abdalani khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikanku yang lebih baik darinya. Laqad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad amanat bi hina kadzdzabanin nas." Hina kafaranin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kufur terhadapku. Laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramanin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah berjuang membelaku dengan nyawanya dan hartanya ketika orang-orang meninggalkanku, ketika orang-orang mengharamkan hartanya dariku. Laqad saddaqatni hina kadzdzabanin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Lihat ini, Pak. Inilah sebenarnya metodologi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hubungan berumah tangga. Yang paling utama adalah bagaimana saya dan suami saya dan istri saya dapat ridha Allah dengan pernikahan ini. Jamin Pak, langgeng Pak. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan afiat dan keberkahan oleh Allah SWT. Karena bagaimanapun semua yang ada di dunia ini semuanya akan pupus Pak. Kecantikannya berkurang, kegagahannya berkurang, hartanya berkurang. Kalau sudah umur syekhuhah tadi 50, 60 tadi. Ya. Semuanya berkurang, bahkan kadang-kadang orang tua tinggal di rumah kita. Semuanya dijual karena sudah tidak bekerja lagi. Nah, saat itulah yang dicari agar tetap langgeng. Karena saya sering memperhatikan umur 50-an, 60-an bercerai. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa lagi. Gak ada rasa, Ustaz. Akhirnya dicari-cari. Karena memang kathratul misas tudhibul ihsas. Sering bersentuhan akan mati rasa. Jadi itu yang terjadi kadang-kadang perceraian di ujung pernikahan. Perceraian di ujung pernikahan. Ada kisah menarik Pak. Saya pernah kajian di sebuah masjid di sebuah provinsi di Sumatera. Yang menarik dari masjid tersebut, DKM-DKM-nya itu orang-orang tua.
pensiunan gitu, umur 58 ke atas gitu. Umur syaikhukhah, yang tua. Lalu saya, Pak, coba kita kumpul, Pak. Saya ingin tahu nih, kenapa bapak-bapak ini semuanya DKM-nya tua-tua? Mana yang muda-mudanya? Tapi masjidnya Masya Allah, bersih, dingin, rapi, mushafnya bagus, dan seterusnya. Mereka mengatakan gini, Ustadz, kami ini adalah laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Jadi kami mengabdikan diri kepada Allah di masjid. Ya. Jadi habis subuh kadang-kadang sesudah zikir pagi, kemudian mereka syuruh. Nggak pulang, karena nggak dicari juga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelebaran permasalahan. Baik. Yang kedua sekarang, pondasi akhlak, pondasi dalam akhlak, akhlak Islam. Pondasi dalam akhlak Islam adalah ilmu. Karena seseorang tidak bisa berakhlak yang mulia kecuali dengan ilmu agama. Dan ilmu yang dimaksud adalah yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini penting. Makanya jangan sampai seseorang tidak berilmu dan tidak menuntut ilmu agama. Ada perkataan menarik dari seorang tabi'i, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhal ma yakun. Kalau seandainya seseorang masih belajar, maka dia disebut sebagai seorang yang alim. Apabila dia mencukupkan dan merasa tidak perlu lagi untuk belajar, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Seseorang tidak akan bisa berakhlak yang mulia dengan sempurna tanpa ilmu agama. Ada buku judulnya Mausu'atul Akhlaq Al-Karimah. Ensiklopedia akhlak yang mulia. Ini buku mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Ada banyak akhlak yang mulia, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Menghormati orang, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, mengadakan perdamaian, berbuat adil, proporsional, kemudian tidak meladeni orang-orang yang bodoh. Ya. Ini kadang terlihat dulu di media sosial, bahkan sampai sekarang, orang-orang bodoh malah diladeni. Dia teriak-teriak, apa lo? Apa juga lo? Nah, kan? Ini sama-sama ini, nggak usah. Ya, yang waras tinggal. Biarkan yang nggak waras, yang masih marah-marah. Itu akhlak yang mulia. Al-i'rad 'anil jahil wa a'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat semena-mena, tidak ada nilai sama sekali dari perbuatannya. Kemudian suka bergaul, mudah bergaul, ya. Kemudian amanah, kemudian suka mendengarkan perkataan orang lain, tidak motong perkataan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri, seperti kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain walau kepentingan kaum Muhajirin, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwasanya kaum Ansar itu adalah orang-orang kaya, padahal mereka sendiri tidak mau minta-minta. Orang-orang mengira bahwa kaum Muhajirin orang-orang kaya, padahal mereka tidak minta-minta. Itu adalah sikap akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia sedemikian? Tidak ada caranya kecuali dengan apa? Ilmu agama. Nah, di sini saya ingin perlebar. Perhatikan baik-baik para ikhwan. Yang pertama, belajarlah ilmu agama. Jangan malas. Dan saya berharap belajar ilmu agamanya bukan dari hanya video-video pendek di media sosial. Reel 1 menitan, short 1-3 menit, video-video di TikTok dan seterusnya. Enggak, itu bukan ilmu, tetapi itu adalah sekedar informasi, pengetahuan, ataupun juga sebentar motivasi.
Yang saya maksud dari ilmu yang kita harus tuntut adalah ilmu yang memang benar-benar sistematis kita pelajari sehingga kita akhirnya menjadi orang muslim yang berilmu agama. Paham maksud saya? Sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Lihat, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pahalanya kebaikan. Kebaikan di sini apapun kebaikannya. Kebaikan dalam dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya, kebaikan apapun. Dunianya, akhiratnya. Kebaikan apapun. Maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kita introspeksi diri kita sekarang. Berapa pemahaman terhadap agama yang kita miliki? Sebesar itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka para ikhwah, belajarlah dengan sistematis. Saya sering mengatakan, belajarlah seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu beliau jawab dengan rukun iman yang 6. Pelajari itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat berkitab atau pakai buku, ada rujukannya, dengan seorang ustaz. Ya. Dan ustaznya tidak mesti harus datang dari Banjarmasin, nggak mesti. Ya, banyak sekarang alumni-alumni pesantren, alumni-alumni S1 dalam negeri ataupun luar negeri, ajak di masjid belajar. Kalau seandainya dia ingin lebih free fun, undang ustaznya ke rumah, dibayar ustaz. Belajar agar menjadi keluarga yang benar-benar paham tentang keislaman. Dan ini saya nasihatkan juga kepada para ustaz-ustaz. Ya, saya pernah ngobrol dengan Ustaz Al-Fadhil Abdul Unais, Abdul Hakim Abdul Hafizahullah Ta'ala. Ustaz Ahmad sampaikan kepada para ustaz agar ngajari umat, jangan kitab yang lebar-lebar, yang panjang-panjang. Tapi kitab yang cukup sebagai pondasi dasar. Alhamdulillah, rukun Islam, rukun iman, ajari itu. Berkitab, berustad. Ya, dan kalau perlu ada ujiannya. Agar benar-benar kita ini belajar ilmu agama, bukan hanya jiping. Sekarang kan seperti yang terjadi sekarang kan, jiping, ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Bahkan enggak keluar dari telinga kiri. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan agar belajar ilmu agama. Dan ingat, setelah belajar harus diamalkan. Setelah belajar harus diamalkan. Ustaz, apa saja yang harus dipelajari? Pertama, rukun Islam. Berkitab ya, rukun iman dengan kitab. Kemudian permasalahan ihsan. Ihsan itu permasalahan qalbu. Seperti rasa cinta, rasa harap, rasa takut, mahabbah, rasa khauf, rasa khasyah, rasa raja, syukur, bersyukur, sabar, tawakal, pelajari itu. Kemudian yang selanjutnya, amalan-amalan keseharian. Kemudian selanjutnya, amalan-amalan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Seperti zikir apa ya, yang disyariatkan. Pelajari dan diamalkan. Dengan syarat harus diamalkan. Begitulah ketika seseorang belajar juga akhlak-akhlak yang mulia harus diamalkan. Karena kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, itu syaratnya adalah dipahamkan agama. Paham agama bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengamalkan. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, hadza in urida bihi al-ilmu al-mustalzimu lil amal, la mujarrad al-ilm. Yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Bukan hanya sekedar berilmu, bukan hanya sekedar hafal Quran, para santri hafal Quran, para santri hafal hadis, enggak. Tetapi ilmu yang diamalkan itu yang akan mendatangkan kebaikan. Kembali ke permasalahan akhlak, seseorang tidak akan bisa berakhlak yang mulia dengan sebenar-benarnya
dan dia istiqamah di atasnya kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belajarlah ilmu agama. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pondasi dasar yang ketiga akhlak dalam agama Islam adalah yaitu mujahadah. Nah, ini penting sekali. Harus ada perjuangan, Pak ikhwah, agar berakhlak yang mulia. Sebagaimana sudah saya jelaskan pagi tadi, Allah itu membagi, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah membagi akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki kalian. Ada yang rezekinya di atas, begitu juga ada akhlaknya yang tinggi, memang sudah dari sananya dia pendiam. Ya. Memang sudah dari sananya dia penyabar, tidak suka balas dendam. Ada sebagian memang sudah dari sananya dia suka proaktif, temperamen, dan seterusnya. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mujahadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Lihat. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat usaha. Dia berusaha untuk berakhlak mulia. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbara yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan membuat dia sabar. Khusus untuk sabar ini para ikhwan, saya pernah nanya kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Waktu itu berduaan di mobil, kemudian saya tanya, "Ya Syekh, limadha kana sabru sa'ban 'ala nas?" Kenapa sabar itu susah bagi seseorang? Beliau menjawab bagaimana? Kata beliau gini, "Li'annahu manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul." Karena dia kedudukan, sabar itu adalah sebuah kedudukan yang tidak bisa mencapai kesabaran hakiki kecuali ulul azmi dari para rasul. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul." Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dan sabar adalah akhlak yang mulia. Taib. Intinya bagaimana para ikhwah? Harus usaha kalau ingin sabar. Contoh, kemudian beliau mencontohkan. Contoh ya Ahmad, kata beliau. Lihat kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ayyu syai'in ashaddu ala nafsika?" Apa sesuatu yang paling berat atas dirimu ketika engkau berdakwah kepada Allah setelah kejadian peperangan Uhud? Peperangan Uhud kan beliau terluka, kemudian penutup kepala perang beliau masuk ke dalam wajidah di sini masuk. Pokoknya terluka beliau, patah gigi dan seterusnya. Sangat berat itu. Ada yang lebih berat setelah itu, yaitu ketika beliau mendakwahkan agama Islam ke Taif kepada tiga pemuka dari Bani Thaqif, Ibnu Abdi Yalil, Utsman bin Abdi Yalil dan seterusnya, Amr bin Abdi Yalil. Tiga pemuka. Mereka ini tiga bersaudara. Rasulullah mengatakan, "Aslim, masuklah ke dalam agama Islam." Kemudian lihat, salah satu dari mereka mengatakan, "Ini Rasulnya." Ketika disampaikan dakwah, "Ini Rasulnya." Jadi seakan-akan kalau boleh di zaman sekarang, saya duduk di sini, baru duduk kemudian ada jamaah yang bilang, "Ente ustadznya." Nggak ada yang lain. Itu kan sakit hati banget. Ya, ente ustadznya. Yang satu lagi mengatakan, "Kalau seandainya kamu benar Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, saya nggak akan ngomong." Nggak percaya saya, maksudnya saya nggak percaya. Kata Rasulullah SAW, "Kalau kalian menolak, uktumu anni." Kalau kalian menolak dakwah ini, maka diamkan. Jangan sebarkan agar tidak ricuh.
Tapi mereka berkhianat. Mereka kumpulkan para budak, anak-anak kecil dengan batu-batu kerikil dan melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit hati dan sakit fisik. Luka beliau pada waktu itu. Bahkan sampai disebutkan, kharajtu minat Taif wa kuntu mahmuman. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku bingung mau kemana. Gak tahu mau kemana. Ini tentunya beda dengan seorang suami yang dimarahin istrinya kemudian pakai motor sampai habis bensin mana gitu. Ya, beda. Dia keluar dari Nabi Muhammad SAW keluar dari nggak tahu mau kemana. Datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Ya Rasulullah SAW, hada malakal jabal. Ini adalah malaikat gunung menawarkan bantuan. Aakhsif alaihim akhsyabain. Maukah aku timpakan kepada mereka 2 gunung? Syekh Abdul Razak yang saya sedikit tahu, beliau sangat penyabar. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, kalau diganti itu aktornya, saya menjadi Nabi Muhammad SAW. Saya minta kepada malaikat gunung tersebut, jangan 2 gunung, 10 gunung sekalian. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La, bal arjullah an yukhrijallah min aslahim man ya'budullah la yukhrij syirki bisyai. Aku jangan. Bahkan aku berharap kepada Allah, agar Allah menjadikan keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan itu dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Muhammad SAW. Nanti salah satu orang yang paling berat, paling kuat melawan Dajjal adalah dari Bani Thaqif. Bani Thaqif. Doa. Sabar. Harus usaha para ikhwan. Jadi pondasi dasar akidah yang ketiga adalah apa? Mujahadah. Harus usaha. Ingin bersyukur harus usaha. Ingin penyabar harus usaha. Ada seorang perempuan. Pernah saya waktu masih menjadi penerjemah dan pendakwah di kota Dammam. Ada seorang Saudi datang dengan TKW perempuan. Kemudian mengatakan, ya Ahmad, wahai Ahmad. Ini perempuan sudah saya anggap sebagai saudari saya sendiri. Apa yang kami pakai dari pakaian, dia memakainya. Saya belikan sama dengan istri saya. Apa yang kami makan, dia makan. Sama, tidak ada bedanya kan. Cuma 3 hari 3 malam ini dia tidak makan, tidak minum. Ini kalau dia terus-terusan sampai mati, kita yang bermasalah dengan negara. Maka saya langsung nanya, ada apa ibu? Ibu tersebut langsung meraung-raung, menangis, mengatakan, kenapa harus saya Ustaz? Kenapa harus saya? Saya nggak tahu masalahnya. Saya cuma mengatakan, karena sudah takdirnya ibu. Ibu tersebut langsung diam. Ternyata apa yang terjadi Bapak? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah, coba ceritakan ibu, ada apa? Saya dapat kabar Ustaz. Suami dan anak saya satu-satunya meninggal karena tabrakan di waktu yang sama, di hari yang sama. Maka saya bilang bersabarlah. Harus usaha bersabar. Ya. Karena ada sebagian perempuan kadang-kadang tidak bersabar. Dan bersabar itu kan ada konsepnya. Bersabar kata Rasulullah SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bersabar saat hentakan musibah pertama datang, maka dia bersabar. Beda dengan orang perempuan yang meninggal suaminya, kemudian setelah 3 hari, 4 hari, tidak makan, tidak minum, menggundul rambut, merobek baju, kemudian sudah kecapean, baru dia minta makan, dia minta minum. Setelah itu dia mengatakan, saya sebenarnya sabar. Ini gak sabar ini. Sabar itu saat hentakan musibah pertama kali datang. Itu sabar. Ya. Saya katakan kepada ibu, bu sudah takdirnya. Bersabar. Ibu nangis bagaimanapun, gak makan, gak minum. Tidak akan merubah yang sudah Allah tetapkan. Tidak akan hidup kembali. Bersabarlah. Kemudian saya katakan, bu, ibu masih muda. Bisa nikah lagi. Alhamdulillah saya gak katakan, sama saya juga boleh gitu. Nggak bisa, kata beliau, nggak bisa Ustaz. Kenapa? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa punya anak lagi. Karena rahim saya sudah diangkat. Nah, itulah manusia bertubi-tubi ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang tidak bisa bersabar kecuali dengan mujahadah. Harus berusaha sabar. Man tasabbara yusabbiruhullah. Nah, inilah 3 pondasi dasar dalam akhlak dalam agama Islam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
mungkin terlalu lama setelah azan, tetapi sudah saya jelaskan tadi. Apakah ada pertanyaan atau langsung? Ada pertanyaan? DKM membolehkan? Nggak ada? Capek? Enggak lah, yang ngomong saya doang dari tadi. Yang cuap-cuap antum cuma nonton doang. Cukup ya. Demikian, ini adalah kajian terakhir dalam safari dakwah saya ke Semarang dan Kendal. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Semarang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam majelis-majelis ilmu yang lain. Dan saya sering ucapkan semoga jika tidak bertemu sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.